Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi di awal tadi ada potongan video yaitu match antara Harimau Malaya atau timnas sepak bola Malaysia dengan timnas Vietnam dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027. Nah teman-teman, pertandingan yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil itu berhasil dimenangkan dengan mudah oleh timnas Malaysia. Teman-teman, kalau kita lihat memang timnas Malaysia ini saat ini memang diperkuat oleh pemain-pemain dari sebagian besar dari Amerika Selatan ya, Latino, sebagian dari Spanyol, dan dari Amerika Selatan. Yang jelas ini merupakan respon daripada FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia terhadap salah satunya langkah PSSI ya, Timnas Sepak Bola Indonesia, yang kemudian menaturalisasi pemain-pemain keturunan yang kebanyakan dari Belanda. Nah, yang diambil PSSI ini kebanyakan kan pemain muda ya. Nah, Malaysia ini mengambil keputusan yang berbeda, yaitu kemudian Malaysia itu menaturalisasi pemain-pemain dari yang sudah matang ya, sudah usianya sudah cukup antara usia 28 sampai 30, dan yang diambil rata-rata pemain yang memiliki garis keturunan Latino. Yang terakhir memang ada John Irazabal dari Liga Spanyol, dari Spanyol yang dinaturalisasi posisi yang terbaik. Dan yang paling fenomenal adalah kemudian ada 3 pemain Argentina baru yang masuk ke skuad Harimau Malaya yang kemarin main sama Vietnam ya. Ada Emmanuel Makuka, kemudian Rodrigo Holgado, dan juga Facundo Garces. Ini 3 ini pemain ini dari Argentina. Yang kita tahu memang pemain-pemain dari Argentina, pemain-pemain dari negeri tangguh ini sebagian besar olah bola, kontrol bolanya memang di atas rata-rata. Apalagi yang Emmanuel Makuka ini ya. Emmanuel Makuka ini attacking midfieldernya begitu leluasa ya, membawa bola, kontrol bolanya luar cakep banget gitu kan, menari-nari di tengah-tengah para pemain Vietnam. Ini ciri khas pemain-pemain dari Amerika Selatan ya, kontrol bolanya, dribble bolanya di atas rata-rata. Ini yang terbaru ya tadi, John Irazabal dari Spanyol, kemudian ya itu tadi Emmanuel Makuka, kemudian Facundo Garces dan Rodrigo Holgado. Yang sebelumnya juga sudah ada yang keren lagi teman-teman. Ini striker dari Brazil ya, dari Sao Paulo ya, Joao Figueiredo nih kemarin yang masukin gol. Itu lagi-lagi kontrol bolanya, dribble bolanya luar biasa mantep ya. Jadi memang ini keputusannya saya pikir tepat sekali ya yang diambil oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, kemudian untuk mendatangkan pemain-pemain berpengalaman yang dari Amerika Selatan. Yang sebelumnya kan memang udah ada ya, dari yang main di liga lokal. Kalau Emmanuel Makuka itu main di liga Kolombia. Kalau yang sebelumnya yang dari gelombang pertama itu yang nggak begitu kuat, yang memang baru main di liga Malaysia ya teman-teman. Ada seperti Romel Morales dari Kolombia, kemudian ada Josue dan Endrick ya, Endrick dan Josue dari Brazil. Ini rata-rata pemain-pemain Latino. Latino ini memang darah keturunannya masih ada darah keturunan Spanyol ya. Kalau yang dari Argentina ini kan memang keturunan berbahasa Spanyol, kecuali Brazil ya, permainannya berbahasa Portugal. Nah teman-teman, ini sebuah ancaman serius buat PSSI kedepannya, karena ini yang Malaysia ini sekarang udah full ya pemain-pemain yang memang dribble dan kontrol bolanya di atas rata-rata. Teman-teman boleh lihat deh gitu kan. Teman-teman, gimana kemudian kita lihat kemarin ketika timnas berhadapan dengan timnas Jepang lapis kedua yang cuman memainkan 3 pemain inti ya, Wataru Endo, kemudian Keito Nakamura gitu ya, nggak ini ya, kita udah kerepotan, luar biasa kerepotan gitu kan. Takekusa Kubo itu kemarin kita sama sekali nggak berkutik ya. Itu PR besar buat Coach Patrick Kluivert ya, buat PSSI tentunya kan. Kalau kita lihat dalam laga Piala Asia itu kemarin ketika Vietnam jumpa Jepang itu
Vietnam bisa ngelawan loh, bisa nyerang-nyerang balik Jepang loh, walaupun kalah gitu kan. Permainannya dia nggak bisa kemudian dikuasai Jepang. Bahkan Jepang waktu itu di Piala Asia dia nurunkan semua pemainnya, Takumi Minamino, mana ada Takefusa Kubo gitu kan, Kaoru Mitoma semua turun ketika lawan Vietnam. Tapi Vietnam kemarin betul-betul nggak berdaya di hadapan para pemain-pemain Latino dari timnas Malaysia atau Harimau Malaya. Ini sebuah peringatan keras ya, yang kemudian memang harus ditanggapi oleh jajaran elit PSSI, tentunya Bapak Erick Thohir, karena memang fokusnya Pak Erick ini kan memang kemudian condongnya pemain-pemain Eropa ya, pemain-pemain Eropa ini ya minim kemungkinan kalau kemampuan olah dribble bolanya, apalagi kalau untuk pemain-pemain yang posisinya kayak attacking midfielder atau winger ataupun striker. Harapan saya sih sebagai fan timnas sepak bola Indonesia, PSSI bukalah peluang kemudian untuk mengambil pemain-pemain yang mungkin pemain-pemain dari Latino atau pemain dari Amerika Selatan yang bermain di liga lokal kan banyak yang kemudian mungkin ya udah tinggal di tempat kita 5 tahun ya teman-teman. Karena kita ini kan memang kita lihat udah tanggung ya, momentumnya untuk Piala Dunia 2026 ini udah tanggung, udah di tengah jalan gitu kan. Kalau kita lihat kemarin kita seperti dibikin main-main oleh pemain-pemain Jepang gitu kan, betul-betul dijadikan barang mainan gitu kan. Kan pilihannya satu, kemudian salah satunya ganti pelatih gitu kan, mengubah taktik, strategi, antisipasi, PR besar, atau kemudian juga salah satunya adalah kemudian materi gitu kan. Materinya kalau saya pikir memang pilihannya kalau lihat kemarin yang main-main kayak gitu ya harusnya dicari coba ya. Harapan saya sih kemudian pemain-pemain dari Latino itu pasti lain lah, pemain-pemain yang memang akar budayanya dari Amerika Selatan itu memang mereka dribble, kontrol bolanya, goceannya itu luar biasa itu kan. Kita bisa lihat itu gudangnya, dan saya pikir memang di Liga 1 juga banyak kan yang mungkin punya kesempatan untuk kemudian diambil oleh PSSI. Itu penting sekali pemain-pemain yang usianya udah matang lah, antara 28 sampai 30 tahun gitu kan. Kita butuh banget tuh. Kalau saya lihat kemarin itu betul-betul ketenangan seorang Joao Figueiredo ketika kemudian melakukan shooting serangan, tusukan ke pertahanan Vietnam itu betul-betul luar biasa gitu kan. Kemudian gimana pergerakan daripada Emmanuel Macuca yang dari Argentina, kalau Joao Figueiredo itu dari Brasil, ini luar biasa sekali, tenang banget gitu kan. Dan itu memang mirip ya karakternya sama pemain-pemain Jepang, kayaknya juga nggak begitu, nggak nganggep lah timnas pemain-pemain kita mainnya santai banget, dan itu yang ditampakkan oleh pemain-pemain dari timnas Harimau Malaya. Teman-teman lihat deh kemarin pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 antara Malaysia dan Vietnam. Vietnam nggak berkutik sama sekali, itu ancaman serius ya, ancaman serius, dan tampaknya ini merupakan akhir daripada determinasi dominasi timnas sepak bola Vietnam dan Thailand di Asia Tenggara. Saya pikir Harimau Malaya ini akan jadi jawaranya ya di Asia Tenggara, dan nggak menutup kemungkinan dia akan melejit di Asia ini. Kalau saya lihat materi pemainnya ini, pemain-pemain Latino ini, pemain-pemain dari Amerika Selatan dan sebagian dari Spanyol ya teman-teman. Intinya satu keturunan lah gitu kan, bibitnya dari Spanyol sana. Karena memang pemain-pemain Latino ini nggak bisa dipungkiri ya, itu permainannya khas ya, dribble bolanya gitu kan. Mau kita lihat kalau Argentina itu begitu superior, Argentina Brazil itu superior ketika bertanding di Piala Dunia, tapi ketika mereka main di CONMEBOL gitu, zona CONCACAF yang di Amerika Selatan, ya dilawan itu ketemu Kolombia, ketemu Chile gitu kan. Itu kelebihannya daripada pemain-pemain Latino, dia dribble, kontrol bolanya luar biasa. Harapannya ya teman-teman, kita udah di tengah jalan Pak Erick Thohir agar kemudian mendatangkan jangan lagi lah pemain-pemain Belanda, datangkan kemudian pemain-pemain cukup yang dari lokal di Liga 1, tapi pemain-pemain yang bisa dinaturalisasi, yang masih ada darah keturunan Latino atau Brazil gitu kan. Nah itu aja sih harapan saya. Kalau kemudian berharap banyak terhadap skuad kita sekarang agak susah ya teman-teman. Berat ketemu kemudian Qatar, Saudi Arabia, Irak, kemudian Oman, ini berat, pastinya berat sekali ya, berat, saya yakin berat banget. Harapannya kalau ada 1-2 pemain lagi, harapannya adalah pemain-pemain, jangan pemain-pemain muda, pemain-pemain yang sudah senior,
nggak perlu lagi jauh-jauh dari Liga 1, tapi pemain-pemain yang berdarah Latino yang punya ketenangan tinggi, dribble bola yang bagus. Nah, itu yang harapan saya. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.